Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang dan kesempatan yang dimana dengannya lah kita bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dimana nikmat kesehatan dan waktu luang ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah dimaklumi bersama bahwa pada siang hari ini dan di waktu-waktu selanjutnya kita akan membahas dan mengkaji satu pembahasan khusus yang terkait dengan muslimah. Tentunya kita memahami bahwa syariat itu berlaku umum untuk muslim dan muslimah. Itu pada asalnya. Tetapi ada beberapa hukum-hukum tertentu yang hanya berlaku untuk muslimah saja. Untuk muslimah saja. Dan dari kebiasaan para sahabiyat, istri-istri Nabi sallallahu istri-istri kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri para sahabat itu mereka ada waktu khusus untuk Nabi SAW. Atas mereka Nabi mengajarkan mereka hukum-hukum yang terkait dengan muslimah. Di dalam hadits dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Abu Sa'id Al-Khudri, qalatin nisa'u lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari para wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ghalabana 'alaika rijal ya Rasulullah." Ya Rasulullah, kaum laki-laki mengalahkan kami terhadapmu. Maksudnya kami seakan-akan kurang dalam waktu mengambil hadits, mengambil ilmu.
kalah kami dari laki-laki ya Rasulullah. Faj'al lana yauman min nafsik. Maka kaum wanita ini tentunya istri-istri sahabat dan mungkin yang belum menikah di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, jadikan kami waktu khusus juga terhadapmu. Maksudnya kami minta waktu khusus. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, fawa'adahunna yauman lakiyahunna bihi fawa'adahunna wa amarahunna fakana fima qala lahunna ma minkum imra'atun tuqaddimu thalathatan min waladiha illa kana laha hijaban min nar. Faqalat imra'atun wasnatain faqala wasnatain. Kata Abu Sa'id Al-Khudri ketika mereka kaum muslimat ini meminta waktu khusus untuk Nabi SAW, maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW memberikan mereka waktu khusus. Lihat bagaimana ketawaduan, semangat Nabi SAW dalam mengajarkan umat. Beliau menerima permintaan para wanita pada waktu itu. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, fawa'adahunna, Nabi pun membuat janji, membuat waktu khusus kepada mereka. Fawa'adahunna, mereka memberikan wasiat, nasihat kepada para wanita. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, di antara yang beliau nasihatkan kepada kaum wanita pada waktu itu, kata Nabi SAW, ma minkum mimra'atin tuqaddimu laha thalathatan min waladiha illa kana hijaban min nar. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang wanita diberikan 3 orang anak perempuan dan salah satunya meninggal. Dia rawat anak perempuannya, kemudian meninggal dan dia bersabar di atasnya. Kata Nabi SAW, kecuali anak itu menjadi hijab untuknya, untuk orang tuanya dari api neraka. Maka seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, fasnataini, bagaimana kalau dia memiliki cuma 2 anak perempuan? Kata Nabi, fasnataini, 2 juga. Dan riwayat yang lain, fawahida, 1 ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, fawahida, 1 juga. Ini diantara ilmu yang Nabi ajarkan kepada wanita pada waktu itu. Tetapi titik pembahasan kita, akhwati sekalian, bahwa bagaimana semangat para wanita. Bagaimana semangat para wanita di zaman itu dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tahu bahwa mereka itu kurang akal dan agama mereka. Mereka tidak tinggal diam, membiarkan diri mereka dalam kebodohan, kurang akal dan agama. Iya. Tidak berpikir mereka ini sudah takdir Allah, kami kurang agama. Tetapi mereka apa? Ada kemauan besar, semangat. Bahkan mereka minta waktu khusus kepada baginda Nabi SAW, sehingga Nabi SAW mengajarkan mereka. Walaupun kita katakan wanita itu memang tabiatnya tinggal di rumah. Ya, itu kewajiban. Tetapi ingat, mereka memiliki kewajiban juga dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban ini bukan hanya untuk laki-laki. Perempuan juga wajib mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas seluruh muslim. Dan riwayat yang lain, wa muslimatin, dan muslimah. Dan muslimah. Iya. Oleh karena itu lihat Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana beliau menjadi faqihatul ummah, menjadi wanita yang paling fakih di antara umat. Bukan karena beliau istri Nabi, tidak. Bukan hanya semata-mata karena beliau istri Nabi, tapi memang semangat beliau ada. Iya, semangatnya. Bagaimana memperhatikan apa yang Nabi lakukan. Bagaimana semangat beliau juga dalam mengajarkan ilmu yang beliau lihat dari Nabi SAW. Karena tidaklah seorang itu dikatakan faqih, tidaklah seorang itu dikatakan ilmunya bermanfaat ketika dia amalkan apa yang dia dengarkan dari ilmu tersebut. Baru bermanfaat. Oleh karena itu, dengan sebab inilah
Semoga kita diberikan niat yang ikhlas, niat yang benar, kesungguhan dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab inilah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, di tempat yang mubarakah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang akan kita dengarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keistiqomahan. Ya, kadang-kadang ada semangat di awal-awalnya saja. Semangat di awal-awalnya saja. Tetapi yang dituntut pada amalan yang besar itu adalah keistiqomahan. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, a'zamul karamah dawamul istiqamah. A'zamul karamah dawamul istiqamah. Sebesar-besar karamah adalah dawamul istiqamah. Berketerusannya seorang hamba tersebut di atas ketaatan kepada Allah sampai meninggal, itu sebesar-besar karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab sulit. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang bisa istiqamah di atas kebaikan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu yang dituntut. Makanya para ulama mengatakan istiqomah itu mahkota yang hilang. Keistiqomahan itu mahkota yang hilang. Ya. Kalau mungkin mau, ya mungkin. Banyak di antara kita yang mau, tapi istiqomah itu yang sulit. Ya, maka dituntut dari kita keistiqomahan. Ya. Tetapnya semangat. Ya, bahkan bertambah. Ya, bukan berkurang. Dan dimaklumi bahwa Nabi SAW itu dibacakan Al-Quran dalam setahun itu sekali dari Jibril alaihissalam. Tetapi mendekati ajal beliau alaihissalatu wassalam, durasinya bertambah menjadi 2 kali dalam setahun. Ya, dan inilah yang dibisikkan oleh Nabi SAW kepada di telinga anaknya Fatimah radhiyallahu anha sehingga Fatimah menangis. Dibisikkan ke telinga kiri satu ucapan, beliau menangis. Ditanya Fatimah ketika Nabi meninggal, apa yang Nabi pernah bisikkan kepadamu sehingga engkau menangis? Maka Fatimah mengatakan, Nabi mengatakan kepadaku bahwa Jibril datang membacakan Al-Quran kepadaku itu sekali setahun. Tetapi ketika bertambah, dalam setahun itu 2 kali, kata Nabi kepada Fatimah, ini menunjukkan dekatnya ajalku. Dekatnya ajalku, sehingga beliau menangis. Tetapi titik pembahasan kita, bagaimana keistiqomahan itu hendaknya bertambah. Ketaatan itu bertambah. Seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya umur, semangat bertambah. Bukan seiring berjalannya umur, berjalannya waktu ini semakin mundur dan waliyadzubillah mungkin ada yang futur. Nas'alullah salam wal afiyah. Padahal yang dituntut adalah keistiqomahan. Dan yang kita pilih, kita pilih sebenarnya, dipilihkan. Diamanahkan memberikan pelajaran fikih untuk muslimah. Fikih untuk muslimah. Dan yang kita pilih satu kitab yang ringkas, yang cukup mungkin mewakili dari pembahasan-pembahasan, dan tentunya kalau kita bahas semua pembahasan fikih itu luas tentunya. Ini dimaklumi bersama. Tetapi ada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita yang mungkin ringkas, tidak terlalu melebar, dan mungkin cukup untuk diajarkan kepada muslimah perkara-perkara yang terpenting dari yang paling pentingnya. Maka kitab Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ini mungkin kitab yang sangat baik. Jadi beliau tulis dengan tangan beliau, bukan ceramah, tetapi memang beliau tulis. Beliau kumpulkan beberapa pembahasan penting yang khusus untuk muslimah dalam bab fikih. Di antaranya yang pertama beliau sebutkan pembahasan tentang hukum-hukum yang terkait dengan pakaian muslimah. Ini fikih juga tentunya. Jelas ya? Makanya dalam bab fikih, dalam pembahasan fikih itu ada pembahasan babul libas.
bab tentang pakaian. Bab tentang pakaian. Nah, di situ dibahas dilarang ya pakai sutra ya bagi laki-laki. Ya, haram. Dan seterusnya dari hukum-hukum ya, pakaian. Jelas ya? Berarti ini memang bab pakaian masuk dalam pembahasan fikih. Beliau sebutkan tentang pakaian. Jilbab bagaimana yang syar'i, pakaian bagaimana yang syar'i. Kemudian setelahnya beliau bahas tentang hukum yang terkait dengan haid. Yang kedua. Yang ketiga, beliau bahas hukum yang terkait dengan pakaian secara khusus. Kalau yang pertama tadi tentang perhiasan. Ya, misalnya hukum celak, hukum hinna, ya tentang gelang, cincin, permata dan seterusnya dari perhiasan-perhiasan perempuan. Ini bab yang pertama tadi. Yang ketiga itu khusus tentang pakaian dan hijab. Kemudian yang keempat beliau akan bahas hukum tentang sholat. Ya, yang khusus untuk muslimah. Dalam sholatnya bagaimana? Ya. Bagaimana gerakan-gerakan dalam sholat ya khusus untuk muslimah. Ini ada beberapa hukum dan beliau akan jelaskan nanti. Kemudian selanjutnya beliau bahas tentang jenazah. Tentang janaiz terkait dengan mayit. Ini ada beberapa hukum khusus yang hanya berlaku pada muslimah. Kemudian yang berikutnya bab tentang puasa. Ya, tentang qada puasa, bagaimana puasanya orang haid, bagaimana wanita haid di bulan Ramadan dan seterusnya beliau akan bahas di situ. Kemudian berikutnya haji dan umrah. Kemudian yang terakhir beliau bahas tentang hukum-hukum suami istri. Masya Allah, hukum suami istri. Ini bab-bab secara umum dalam buku ini. Jelas ya? Beliau beri judul buku ini dengan tanbihatun ahkamun takhtassu bil mu'minat. Peringatan-peringatan penting tentang hukum-hukum fikih yang khusus untuk kaum muslimat. Kaum muslimat. Baik. Dan ini sekali lagi ini ditulis oleh Al-Alamah Asy-Syaikh Dr. Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan. Ulama besar yang masih hidup di zaman ini. Beliau tentunya tidak asing lagi di telinga kita. Beliau memiliki karangan-karangan bagaimana dakwah beliau. Ya, karangan-karangan beliau sangat banyak dalam bab fikih, dalam akidah dan seterusnya. Ya, beliau tidak berlebihan kalau kita katakan beliau rujukan umat. Ya, salah satu ulama rujukan umat yang masih hidup di zaman ini. Beliau adalah salah satu rujukan umat yang masih hidup di zaman ini. Iya, beliau sebutkan di dalam pendahuluannya setelah beliau sebutkan khutbatul hajah, ya, puji-pujian kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, adapun setelah itu amma ba'd. Falamma kanatil mar'atul muslimah laha makanatuha fil Islam. Kata beliau karena berhubung muslimah, wanita muslimah itu memiliki kedudukan di dalam Islam. Memiliki kedudukan di dalam Islam. Ya. Jadi kaum wanita, perempuan itu di dalam Islam dimuliakan. Kenapa? Karena kaum jahiliyah, orang musyrikin jahiliyah menghinakan kaum perempuan. Sebagaimana kata Nabi SAW di khutbah Arafah, beliau katakan amrul jahiliyah, umur perkara-perkara jahiliyah tahta qadamayya, di bawah telapak kakiku. Jadi Islam datang untuk menyelisihi perkara-perkara jahiliyah. Islam datang mengajarkan syariat-syariat untuk menentang, menyelisihi
apa-apa yang orang-orang jahiliyah berada di atasnya. Dan salah satunya adalah orang-orang jahiliyah menghinakan kaum wanita. Makanya Islam datang memuliakan wanita. Sampai ada satu surah khusus, ya, satu surah khusus dinamakan dengan surah An-Nisa, kaum wanita. Ya. Orang-orang jahiliyah kata Allah dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Orang-orang jahiliyah kalau lahir anak mereka, istri mereka melahirkan, kalau datang kabar bahwa ternyata anaknya itu perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, kata Allah, wajah mereka menjadi hitam, bukan lagi merah karena malu. Saking malunya, kata Allah, hitam. Wa huwa kadhim, dan mereka marah sekali. Maka apa yang mereka lakukan? Hanya ada dua kemungkinan. Yatawara minal qaumi ma busyira bih. Kemungkinan pertama, menanggung malu, hidup tetap memiliki anak perempuan tapi malu, atau am yadussuhu fit turab, atau mereka mengubur anak itu hidup-hidup. Dan mereka pilih kemungkinan kedua. Jalur kedua, yaitu apa? Mengubur anak itu hidup-hidup daripada menanggung malu. Makanya dalam Al-Quran dipertanyakan anak-anak yang mereka kubur itu, kata Allah dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika pada hari kiamat nanti anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya oleh Allah, bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa? Karena dosa apa mereka dibunuh? Lihat bagaimana begitu hinanya perempuan di mata mereka. Islam datang menyelisihi mereka, memuliakan wanita dengan hijab yang syar'i. Iya. Tidak boleh berzina, dijaga keturunan dengan adanya pernikahan. Kenapa? Tidak lain tidak bukan karena menghormati dan memuliakan hak-hak perempuan di dalam Islam. Orang-orang jahiliyah tidak ada pernikahan, istrinya istriku, suaminya suamiku, dan begitu. Tidak ada pernikahan. Makanya dalam Al-Quran apa? Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajnal tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah, wahai para istri-istri Nabi dan orang-orang yang beriman perempuan, tinggallah di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian tabarruj, keluar memperlihatkan aurat-aurat kalian, tabarrujal jahiliyatil ula, sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah tabarruj. Apa itu tabarruj? Keluar memperlihatkan aurat-aurat mereka. Oleh karena itu sangat menyedihkan kaum muslimat yang hidup di zaman setelah zaman Nabi SAW, terkhusus di zaman kita, bagaimana mereka bertabarruj, memperlihatkan aurat-aurat mereka, ya. Maka ini mengambil dari ciri-ciri orang-orang jahiliyah, sifat dari sifat-sifat orang jahiliyah. Adat mereka, adat orang jahiliyah itu. Ya. Sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua penghuni neraka yang saya tidak pernah lihat. Ada yang ingat haditsnya? Bapak-bapak. Saya tanya bapak-bapak supaya tidak ngantuk. Hah? Dua penghuni neraka yang Nabi tidak pernah lihat. Salah satunya apa? Salah satunya nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun. Perempuan kasiyat, berpakaian, ariyat, tapi telanjang. Apa makna telanjang? Ibnu Taimiyah jelaskan dua makna telanjang di situ. Ariyat yaitu berpakaian tetapi tipis, tembus dari luar. Ariyat. Kedua, ariyat tebal tetapi ketat, membentuk aurat dari dalam, terlihat dari luar. Ini ariyat. Makanya di antara syarat jilbab yang benar, kainnya tebal dan tidak ketat. Jelas? Kenapa kalau gugur salah satunya dianggap ariyat, telanjang? Ada pakaian tapi telanjang. Nanti akan dibahas oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam bab pakaian-pakaian muslimat. Disebutkan di situ nasihat-nasihat yang indah sekali. Iya. Jelas ya? Baik, jadi beliau sebutkan di pendahuluannya bahwa muslimah di dalam Islam itu memiliki makanah, kedudukan, manzilah,
kedudukan yang tinggi di dalam Islam, dimuliakan mereka. Kata beliau, wa qad anyatu biha katsir minal maham, telah pudar. Iya. Telah pudar perkara-perkara ini. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhussun nisa bi taujihat. Kata beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang mengkhususkan kepada muslimat nasihat-nasihat, wijangan-wijangan. Kenapa? Saking perhatiannya beliau kepada kaum muslimat. Seakan-akan beliau mengajarkan kita bahwa bukan cuma laki-laki yang masuk surga, perempuan juga masuk surga. Walaupun mereka sudah takdirkan banyak dalam neraka. Ya. Tapi bukan dengan itu ya mereka bermasa bodoh saja. Makanya Nabi ajarkan mereka. Wa awsawihinna fi khutbati fi Arafat. Bahkan kata Syekh Hafizahullah, Nabi SAW berkhutbah di hari Arafah. Khutbah Arafah dan memberikan wijangan khusus pada waktu itu. Masya Allah. Sampai ada nasihat khusus untuk wanita di situ. Mimma yadullu ala wujubil inayati bihinna fi kulli zaman. Yang isi khutbah beliau menunjukkan bahwa wajibnya kita memberikan perhatian untuk para wanita, mengajarkan mereka ilmu agama ya, sampai akhir zaman. Bukan cuma di zaman Nabi saja. Bukan cuma Nabi saja yang memiliki perhatian khusus bagi para wanita. Seterusnya dari para ulama saling mewariskan, hendaknya memiliki waktu khusus mengajarkan kaum wanita. Mengajarkan kaum wanita. Wala siyama fi hadzal zaman alladhi ghaziyat fihi al-mar'atul muslimah bi sifatin khassah. Terkhusus di zaman kita. Terkhusus di zaman kita. Iya. Bagaimana kadang ada sudah sifat-sifat yang muncul pada wanita yang kadang tidak ada di zaman Nabi. Lisalbiha karamatiha. Karena mereka menghilangkan kemuliaan mereka sendiri. Mencabut kemuliaan mereka sendiri. Menghilangkan padahal Allah muliakan mereka. Justru mereka yang menghilangkan kemuliaan itu. Mereka menghilangkan, mencabut kemuliaan itu sendiri. Wa inzaliha min makanatiha, dan mereka turunkan, mereka hinakan, mereka rendahkan kedudukan mereka sendiri yang dimana asalnya mereka aliyah, tinggi di dalam Islam. Mereka yang hinakan diri mereka sendiri. Fakada la budda min tau'iyatiha bil khatar. Maka kata beliau, maka wajib dan harus memberikan perhatian khusus. Memberikan kepada mereka perhatian khusus. Ekstra hati-hati. Iya. Memberikan peringatan kepada mereka bahwa kalian itu berbahaya. Fitnah bagi kaum lelaki. Dan seterusnya agar mereka teringat bagaimana kedudukan mereka di dalam Islam. Wa wasafa tariqun najati laha. Iya. Wa wusifa tariqun najati laha, dan hendaknya kita sifatkan kepada perempuan jalan-jalan keselamatan untuk mereka agar mereka tempuh itu. Wa hadzal kitab, kata beliau, dan kitab saya ini, Masya Allah, kitab saya ini, arju ayyakuna alamatan ala hadzal tariq. Saya mengharapkan kepada Allah semoga buku ini bisa menjadi salah satu tanda, salah satu alamat, salah satu jalan yang menuntun para wanita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Beliau ketawaduan beliau tidak pastikan ya buku ini ya pasti benar, buku ini ya tidak, tapi beliau mengharapkan kepada Allah semoga, perhatikan bahasanya, semoga buku ini menjadi salah satu ya buku yang bisa membantu mengantar kaum muslimat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketawaduan, kerendahan hati dari Syekh Hafizahullah taala. Iya. Kata beliau, buku ini terkandung di dalamnya min dzikri ba'dil ahkamil khassa biha. Buku ini menyebutkan sebagian kecil dari sebagian hukum-hukum khusus untuk wanita. Wa huwa ishamun dhail. Iya, dia nasihat, arahan, taujihat. Iya, lakinnahu jahdul maql, jahdul mukil. Iya.
Tetapi beliau mengatakan buku ini masih kurang. Masih kurang. Beliau katakan buku ini memang berisi nasihat, tetapi beliau katakan ini masih kurang. Iya. Butuh penyempurnaan. Maksudnya beliau isyaratkan tidak semua yang saya sebutkan di sini. Iya. Iya. Karena tidak ada kitab yang sempurna di dunia ini. Ini kaidah ini, ilmu untuk semuanya. Tidak ada kitab yang sempurna di dunia ini kecuali satu. Apa itu? Tidak ada kitab, perhatikan ucapan saya. Tidak ada kitab yang sempurna di dunia ini kecuali satu. Apa itu? Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya itu Muhammad SAW. Walam yaj'al lahu iwaja. Dan Allah tidak jadikan iwaja, kebengkokan, kemiringan pada Al-Quran sedikit pun. Jelas? Hanya Al-Quran yang sempurna. Kitabullah ta'ala. Al-Quran kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kitab-kitab manusia, tetap yang namanya manusia ada kekurangan. Ada kekurangan. Wa arju an yanfa'allahu bihi ala qadrihi. Saya meminta kepada Allah, saya mengharapkan kepada Allah semoga bermanfaat buku ini. Iya. Dan memberikan manfaat, sangat-sangat bermanfaat. Buku ini dicetak. Buku ini dicetak dan dibagi-bagikan, kadang untuk jamaah umroh bagi ya perempuan dibagi-bagikan. Buku ini. Iya. Saya pun sendiri dapatnya ini pembagian. Buku ini pembagian. Ya, tapi pembagian dari pondok dulu. Taib. Wa huwa khutwatun ula fi hadas sabil. Ini jalan yang perkara yang sangat penting. Yurja an tatluwaha khutawatu a'am wa ashmal. Sangat diharapkan semoga buku ini bisa dibaca bagi kebanyakan, bagi semua orang semoga dibaca. Semoga dibaca. Makanya dibagi-bagi. Ila ma huwa ahsan wa akmal. Semoga mencapai kepada kesempurnaan yang paling indahnya. Dibaca dan bermanfaat. Kemudian beliau sebutkan fasal-fasal yang saya sebutkan tadi. Buku ini terdiri dari beberapa fasal, beberapa sub-sub pembahasan. Ya, semoga ada manfaatnya. Isinya saya sudah sebutkan tadi sebelumnya. Di bab yang pertama, fasal yang pertama sebelum beliau melangkah kepada hukum-hukum yang khusus bagi wanita tentang perhiasan badannya seperti perhiasannya, hukum celak dan seterusnya, itu nanti akan beliau sebutkan. Tetapi dalam bab yang pertama beliau sebutkan dulu al-faslul awal, bab yang pertama, hukum umum, ahkamun ammah, tentang perempuan dulu secara umum. Makanatul mar'ati qoblal Islam. Beliau gambarkan secara umum bagaimana keadaan Islam, keadaan perempuan, bagaimana keadaan perempuan sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang. Tentunya tujuan beliau hafizahullah menyebutkan ini secara umum, bagaimana keadaan perempuan sebelum Islam datang, agar kita terkhusus kaum muslimat, mukminat mengetahui kadar kemuliaan mereka. Bagaimana Allah memuliakan mereka, dan mereka bisa perbandingkan bagaimana keadaan para perempuan di zaman jahiliyah. Kata beliau, wa yuradu bima qabla al-islami asrul jahiliyah allati kana ya'ishu al-arabu bi sifatin khassa. Yang saya inginkan pada sifat perempuan sebelum Islam maksudnya adalah zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah di zaman Arab dulu. Bagaimana perempuan itu memiliki sifat yang khusus. Ya'ishu alul ard bi sifatin ammah. Yang dimana hidup penduduk bumi secara umum. Haitsu kana an-nasu fi fatratin minar rasul. Tatkala manusia pada waktu itu hidup tidak ada rasul. Belum diutus nabi. Fatrah minar rasul, zaman fatrah tidak ada rasul diutus. Wa durusun minas subul. Bagaimana mereka mengetahui jalan-jalan itu belum ada. Wa qad nadharallahu ilaihim kama jaa fil hadits. Bagaimana Allah melihat mereka. Dalam sebuah hadits Nabi jelaskan, famaktuhum arabuhum
ajamuhum illa baqaya min ahlil kitab. Iya. Bagaimana kehidupan Arabnya, non-Arabnya, iya. Kecuali sedikit yang tersisa dari ahlul kitab yang masih mengikuti agama, iya, Nabi Isa alaihissalam, ahlul kitab, dan Nabi Musa alaihissalam. Ya, wa kanatil mar'atu fi hadzal waqt fil aglabil a'ammu ta'ishu fatratun asibah khususan fil mujtama'il arabi haitsu kanu yakrahuna wiladataha. Bagaimana keadaan pada waktu itu, terkhusus di zaman Arab, perkumpulan Arab di zaman itu, ya, mereka hidup membenci kelahiran mereka, membenci kalau ada yang melahirkan, kalau ada perempuan. Faminhum man kana yadfanuha wa hiya hayya. Maka di antara mereka ada yang menguburnya hidup-hidup. Tamutu tahta turab, sampai mati anak perempuan mereka di bawah tanah. Wa minhum man yatrukha tabaqa fi hayati dzulli wal mahana. Di antara mereka ada yang memilih tetap hidup tapi terhina, disudutkan. Jadi di zaman jahiliyah itu kalau ada orang yang tidak bunuh anaknya, itu dihinakan, diasingkan. Kalau kita di Bombay ya, iya, diasingkan, tidak ada yang maju bicara karena ada perempuannya. Makanya kalau mau, iya, bunuh. Ya, makanya Allah sebutkan dua pilihan, menanggung malu atau pilih kubur hidup-hidup. Tapi kata Syekh, ada juga yang pilih kubur hidup-hidup, ada yang pilih tetap hidup anaknya, tetapi malu, diasingkan, ya, tidak jadi bicara dan seterusnya. Beliau baca ayat yang saya baca tadi. Ayat yang saya baca di pendahuluan. Wa qala ta'ala wa idzal mau'udatu silat bi ayyi dzambin qutilat. Ayat Allah berfirman, dibangkitkan pada hari kiamat anak-anak itu dan ditanya dengan dosa apa mereka dibunuh. Ternyata tidak ada dosanya. Paham? Allah sudah tahu tidak ada dosanya anak itu. Tapi dibangkitkan pada hari kiamat untuk taubih, memperjerah, menghinakan mereka. Kenapa kalian bunuh anak-anak yang tidak berdosa? Kenapa kalian bunuh anak-anak yang tidak berdosa? Allah sudah tahu tidak ada dosanya anak itu. Tapi pertanyaannya, bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apa mereka dibunuh? Padahal Allah sudah tahu tidak ada dosanya. Ya, supaya semakin terhinakan orang-orang yang membunuh anak-anak itu. Pada hari kiamat dibangkitkan mereka, ditanya oleh Allah, kenapa kamu bunuh anak itu? Apa dosanya? Ini menunjukkan dosa besar. Dosa besar. Dan ini juga salah satu dosa yang ada pada perkara-perkara jahiliyah, yaitu darah, nyawa mereka itu tidak terjaga. Membunuh biasa mereka. Makanya Islam datang, menjaga jiwa manusia, Taib, kata beliau hafizahullah, wal mau'udah dalam ayat bi ayyi dzambin qutilat, mau'udah itu al bintu tudfanu hayya hatta tamuta tahta turab. Dalam ayat mau'udah itu adalah anak perempuan yang dibunuh dalam keadaan hidup dan dikubur di bawah tanah. Wa idza salimat minal wa'di wa asyat fa innaha ta'ishu 'isyatal mahana. Kalau anak itu selamat dari pembunuhan, selamat dari dikubur hidup-hidup, maka dia tetap akan hidup tetapi menanggung malu dan kehinaan. Falaisa laha hadzun min miras. Bagaimana bentuk penghinaannya? Kalau ada anak perempuan yang hidup di zaman itu tidak dapat warisan. Waliyadzubillah. Tidak dapat warisan, dibiarkan. Jelas ya? Makanya Islam, perhatikan Islam, ada bagian perempuan. Ada bagian perempuan. Taib. Falaisa laha hadzun min mirasin qaribuha mahma kathrat amwaluhu. Masya Allah. Tidak ada mereka bagiannya dari warisan bagaimanapun banyaknya hartanya orang tuanya yang meninggal. Miliaran, pokoknya bagaimanapun banyaknya harta orang tuanya, kalau orang tuanya meninggal, anak perempuan tidak dapat warisan. Tapi Islam lihat. Begitu ke Islam memperlakukan perempuan? Tidak. Ada bagi mereka warisan. Walaupun anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Ya, karena Islam juga melihat bagaimana laki-laki itu.
Ya, kenapa 2 kali? Kalau ada yang tanya kenapa laki-laki 2 kali harta warisannya perempuan pembagiannya. Laki-laki itu butuh nikah, butuh uang panai. Hah? Iya, apalagi kalau sekarang mahal-mahal uang panainya. Iya, laki-laki butuh bekerja untuk menafkahi perempuan. Tapi perempuan dilamar saja. Ya kan? Makanya melihat hal itu, meninjau juga, melihat juga hak laki-laki, kewajibannya bagaimana besarnya, maka laki-laki 2 kali bagian perempuan. Tidak imbang dong kalau sama, tidak imbang. Tidak adil. Perempuan 50, laki-laki 50 tidak adil. Tapi laki-laki 100, perempuan 50. 2 kali lipat. Laki-laki 30, perempuan 15. 2 kali lipat bagiannya. Jadi ini keadilan syariat. Keadilan syariat Islam. Wa mahma anat minal faqar wal haja. Kata beliau, bagaimanapun butuhnya anak perempuan itu, butuh harta, dia miskin, dia butuh bantuan, tidak boleh dapat warisan. Ini zaman jahiliyah. Tidak boleh dikasih harta. Seakan-akan orang jahiliyah mengatakan siapa suruh kau hidup. Makanya mereka bunuh. Li'anna yakhussunal mirath birrijal luna nisa. Karena orang jahiliyah mengkhususkan harta warisan itu hanya untuk perempuan, tapi tidak hanya untuk laki-laki, tidak pada perempuan. Bal innaha kanat turathu an zawjiha al-mayyit kama yurathu maluhu. Bahkan di zaman jahiliyah, saking tidak adilnya, tapi kalau perempuan yang meninggal, suaminya ambil warisannya. La ilaha illallah. Perempuan meninggal, suaminya dapat warisannya. Tapi kalau perempuan yang meninggal tidak dapat warisan. Perempuan. Perhatikan ya, ini zaman jahiliyah. Tapi Islam tidak. Suami meninggal, istri dapat warisan. Istri meninggal, suami dapat warisan. Jelas ya? Ini perhatikan perbedaan bagaimana kemuliaan perempuan itu di agama Islam. Wa kana al-jam'ul katsir min nisa ya'ishna tahta zawji wahid haitsu kanu la yataqayyaduna bi adadin muhaddad min az-zawjat. Masyaallah. Orang-orang jahiliyah menikahi perempuan tidak ada batas. Mau 10 istrinya, mau 20, 30, tidak ada batas. Islam ada batasnya? Berapa batasnya? Bapak-bapak, berapa batasnya? 4. Tahu ya? 4. Zaman jahiliyah tidak ada. Makanya dalam ayat An-Nisa, dalam surah An-Nisa ketika turun Islam datang, ketika turun ayat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Perhatikan. Di zaman jahiliyah tidak diharamkan laki-laki menikahi perempuan dan saudaranya. Digabungkan adik kakak. Zaman jahiliyah. Dia gabungkan perempuan dan tantenya. Dan nikahi ponakannya dan nikahi juga tantenya. Tidak diharamkan. Islam datang mengharamkan itu. Makanya sahabat yang menggabungkan 2 bersaudari perempuan disuruh ceraikan 1. Makanya kata Allah, antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf dalam Al-Qur'an. Jangan kalian mengumpulkan perempuan 2 sebagai istri kalian kecuali sudah lewat. Orang jahiliyah maksudnya, kalian dulu belum masuk Islam, yang sudah lewat, biar tetapi ceraikan. Tidak berdosa kalian yang telah berlalu itu. Labas. Tidak ada masalah. Tapi ceraikan. Paham? Yang sahabat ketika yang beristri banyak, lebih dari 5, lebih dari 4. Sahabat. Turun ayat. Nabi perintah dalam hadits, benda ada ayat tapi dalam hadits, dalam ayat itu tidak boleh menggabungkan 2 bersaudari. Dalam hadits tidak boleh menggabungkan tante dan ponakannya. Dalam hadits yang lain, Nabi perintahkan sahabat untuk menceraikan sahabat yang memiliki lebih dari 4 istri. Pilih 4, tinggalkan yang lain. Tapi kalian tidak berdosa sebelumnya. Aman. Karena belum ada syariatnya. Jelas ya? Islam datang membatasi 4. Membatasi 4. Perhatikan ya hak Islam ini. Masya Allah. Tapi dengan melihat bagaimana
hikmah syariat, bagaimana kebaikannya, bagaimana hikmahnya, kebaikan yang besar, maslahat. Seorang lelaki menikah lebih dari satu, ya Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan lebih dari satu. Kenapa? Karena Allah tahu bahaya kalau cuma satu saja. Bagi laki-laki, Allah bukakan yang halal bagi mereka. Silahkan lebih dari satu. Ya, tapi jangan lebih dari 4. Ini perhatikan ya, keadilan syariat. Ini kalau kita bahas ini semakin dalam, nanti bahas tentang poligami, bahaya. Iya, nanti pekan depan dilarang mengisi sudah. Jelas ya? Taib. Tapi itu kita tidak bahas lebih dalam. Yang jelas kita melihat bagaimana hikmah syariat. Bagaimana hikmah syariat membatasi itu. Ya, intinya Islam datang memang merubah apa-apa yang orang-orang jahiliyah berada di atas mereka. Di atasnya. Islam datang menyelisihi orang-orang jahiliyah. Masya Allah ya, kita dapat ilmu. Ternyata perkara-perkara jahiliyah banyak sekali. Ya, orang-orang jahiliyah mereka berada di atasnya. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, minaz zawjati ghairu abiina bima yanaluhunna min jarra'in dzalika minan mudayyiqati wal ihrajatil wa zulm. Mereka menikahi lebih dari 4 perempuan tanpa memperhatikan nafkahnya, tanpa memperhatikan anak-anak mereka, tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban mereka. Ini jahiliyah. Makanya Islam datang memberikan ancaman-ancaman bagi mereka-mereka yang lebih dari 2 istrinya, lebih dari 1. Kalau kalian tidak adil, kata Nabi SAW, akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya bengkok. Iya, tubuhnya bengkok. Kenapa? Memperhatikan hak-hak perempuan. Yang orang-orang jahili tidak perhatikan itu. Mereka nikah saja tapi tidak memperhatikan kewajiban-kewajibannya. Jelas ya? Baik. Beliau katakan, makanatul mar'ati fil Islam, bagaimana kedudukan Islam, kedudukan perempuan di dalam Islam. Itu tadi bagaimana keadaan wanita sebelum Islam. Sekarang di dalam Islam bagaimana? Kata beliau, falamma ja'al Islamu rufi'a hadhil madzalim anil mar'ah. Tatkala Islam datang, Islam mengangkat kezaliman-kezaliman itu, penindasan-penindasan itu kepada perempuan yang di zaman jahiliyah, Islam angkat itu semua. Tidak boleh ada lagi penindasan di dalam agama Islam terhadap wanita. Dimuliakan. Dimuliakan. Wa adalaha i'tibaruha fil insaniyah. Islam mengembalikan kodrat wanita kembali kepada kedudukannya. Dikembalikan. Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dengan laki-laki dan perempuan. Paham maksudnya? Ini ilmu penting ini. Masya Allah. Ketika Islam datang, Islam datang menjelaskan kepada umat Islam. Al-Quran datang menjelaskan kepada umat Islam. Ternyata Allah ciptakan perempuan itu memang asalnya untuk dimuliakan. Makanya Allah sebutkan penciptaan manusia. Ya ayuhan nas, perhatikan manusia diingatkan. Wahai manusia, saya ciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Kenapa ini? Allah sebutkan laki-laki dan perempuan. Kenapa? Seakan-akan kalian, Allah mengingatkan, seakan-akan Allah berfirman, para laki-laki ingat, kalian tidak sendiri di dunia ini. Bukan laki-laki saja yang ada. Perempuan ada. Faham maksudnya? Ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, mengembalikan fitrah itu, kodrat itu. Bahwa ketika Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, berarti ada hak juga perempuan karena dicipta juga. Orang-orang jahiliyah seakan-akan ini hilang. Seakan-akan cuma laki-laki saja yang ada. Padahal ada perempuan. Makanya mereka dikasih warisan, dibunuh saja, dihinakan, disiksa. Iya. Paham maksudnya? Islam datang mengembalikan itu semua. Mengembalikan ke kodrat asalnya. Tabiat asalnya. Fitrah asalnya. Allah menciptakan perempuan. Allah menciptakan perempuan. Jelas ya? Karena memang dicipta saja, ini ilmu subhanallah sangat dalam ini ilmunya. Dicipta saja itu sudah dengan kemuliaan. Faham maksudnya?
Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dalam seindah-indah bentuk. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan manusia. Manusia itu laki-laki dan perempuan. Berarti dengan adanya saja perempuan di muka bumi ini sudah kemuliaan. Paham? Loh, kenapa justru di zaman jahiliyah dihinakan? Makanya Islam datang mengangkat kembali keberadaan perempuan. Iya, yang Allah inginkan memang. Jelas ya? Hanya orang-orang jahiliyah begitulah, zaman kebodohan. Iya. Berarti menunjukkan kepada kita syariat sebelumnya. Syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Nuh, syariat Rasul sebelumnya, kita mendapatkan isyarat di situ. Berarti juga mereka memuliakan wanita karena tetap di atas fitrahnya. Paham? Makanya Nabi Ibrahim juga menikah. Iya. Lebih dari satu istrinya. Jelas ya? Nanti memang di zaman jahiliyah saja itu hilang. Zaman jahiliyah itu hilang. Kenapa? Karena memang di zaman tidak ada Rasul di situ. Zaman kebodohan. Nah, Islam datang mengutus Nabi kita Muhammad SAW mengembalikan kemuliaan wanita. Hanya kembali semakin kesini zaman, semakin kesini kembali lagi dihinakan dirinya. Menghinakan diri mereka dengan menanggalkan hijab, memperlihatkan aurat-aurat mereka. Sudah dihinakan perempuan. Dihinakanlah perempuan. Jelas ya? Baik. Fadzakara subhanahu anna syarikatur rajul fi mabda'il insaniyah. Masya Allah. Syekh Fauzan mengatakan Allah sebutkan dalam ayat itu bahwa perempuan itu memiliki bagian juga. Ya. Memiliki hak-hak sebagai manusia. Ya. Di awal penciptaannya. Kama hiya syarikatur rajul fi sawabi wal iqabi alal amal. Sebagaimana perempuan juga punya bagian seperti laki-laki dalam balasan pahala dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama. Ya kan? Masa ketika di dunia dihinakan, tidak diberi haknya. Iya, ditindas begitu saja, tapi pas di akhirat sama dihukum juga. Disiksa juga kalau berdosa. Bukan keadilan. Ya kan? Bukan keadilan. Ya. Makanya saya katakan bahwa sebagaimana di akhirat mereka punya bagian tentang hukum, siksaan dan pahala, di dunia juga mereka punya hak-hak. Di dunia mereka punya hak-hak. Kata beliau hafizahullah taala, Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanhuyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal dan beriman, laki-laki maupun perempuan. Allah sebutkan bagian laki-laki dan perempuan. Bukan cuma laki-laki yang diberi pahala, perempuan juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan mereka penghidupan yang mulia, kehidupan yang tenang bagi yang beramal dan beriman dan beramal soleh, laki-laki dan perempuan. Dan kami akan balas pahala-pahala mereka dengan pahala yang berlipat. Wa qala ta'ala Allah berfirman, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Kata Allah, Allah akan menyiksa laki-laki yang kafir dan perempuan yang kafir, laki-laki yang munafik dan perempuan yang munafik, laki-laki yang musyrik dan perempuan yang musyrik. Coba. Diberi hak juga. Ada siksaan juga untuk mereka. Berarti memang ini semua dilihat, ada sudut. Iya. Bahwa mereka juga memiliki bagian. Wa harrama subhanahu i'tibarul mar'ah min jumlatil mawruthati zaujil mayyit. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha. Masyaallah. Dan Allah haramkan, iya. Allah haramkan ketika seseorang itu meninggal dan memberikan warisan kepada perempuan itu dalam keadaan terpaksa. Paham? Allah turunkan ayat tidak boleh ketika ada mayit yang meninggal laki-laki, ya, ada warisannya dan keluarganya mayit ini yang perempuan, entah itu anak perempuannya, saudari perempuannya, ibunya, bibinya, ya,
diharamkan untuk memberikan warisan dalam keadaan terpaksa. Harus dengan ridho. Karena haknya. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian mewariskan harta-harta kalian dengan keluarga kalian yang perempuan dalam keadaan terpaksa. Tidak boleh. Masa kalau laki-laki ridho perempuan terpaksa? Jelas ya? Ini ketidakadilan bagi perempuan. Fadhamina laha istiqlala syakhsiyatiha wa ja'ala warisatan la maurusa. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala jamin hak-hak khusus bagi perempuan, maka Allah jadikan juga mereka bisa mewarisi. Bukan hanya mewariskan. Bukan perempuan kalau meninggal dia warisan hartanya. Tapi kalau laki-laki meninggal perempuan tidak dapat warisan. Itu ketidakadilan. Jelas ya? Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keduanya. Wa ja'ala lil mar'ati haqqan fil mirasi mim malin qaribiha, dan Allah jadikan bagi perempuan hak-hak tentang warisan dari harta keluarganya yang meninggal. Entah itu anaknya atau suaminya yang meninggal, maka mereka perempuan juga mendapatkan hak. Dapat hak. Taib. Kemudian Allah berfirman, panjang ini sudah ngantuk ya. Allah berfirman, lirijali nasibum mimma taraka lil walidaini wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma taraka lil walidaini wal aqrabun alaya. Kata Allah, laki-laki memiliki bagian dari apa-apa yang ditinggalkan dari orang tua mereka, perempuan juga memiliki bagian dari apa-apa yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Subhanallah. Maksudnya anak-anak laki-laki dapat bagian, anak perempuan dapat bagian. Jelas ya? Ini semua tidak lain dan tidak bukan Allah memuliakan para wanita. Allah memuliakan para wanita. Padahal ini kan kalau kita lihat ini perkara kecil. Perkara harta. Kalau dibilang kan dunia ji. Tapi tidak, hak mereka hak. Tidak Allah mengatakan nanti di akhirat bagiannya. Nanti di akhirat haknya. Oh tidak, di dunia hak mereka diberikan sebelum di akhirat. Hak mereka di dunia ditunaikan, diberikan sebelum di akhirat. Hak akhirat, hak pahala, hak dari amalan-amalan mereka diberikan. Di akhirat, di dunia dari perkara-perkara dunia juga diberikan. Jelas ya? Ini merupakan kemuliaan untuk mereka. Dan ayat yang lain boleh sebutkan juga ayatnya, kita mungkin lewati saja karena sama maknanya, semuanya pemuliaan kepada wanita. Ila akhir maja fi tauris, dan seterusnya dari perkara-perkara tentang warisan, dan ini sudah disebutkan ayatnya. Wa fi majali zaujiyah. Sekarang pembahasan lain. Itu tadi dalam hal warisan, bagaimana kemuliaan perempuan dalam syariat Islam tentang warisan. Sekarang fi majali zaujiyah, dalam hak-hak suami istri. Lihat bagaimana perempuan dimuliakan dalam hak suami istri. Hasarallahu zawaj alal arba'i haddan a'la. Allah batasi pernikahan, menikahi perempuan 4. Hak ini kalau kita berpikir, jangan berpikir kenapa 4 bukan 5, kenapa 4 bukan 3. Ingat, semua keputusan Allah pasti benar. Semua keputusan Allah, ketentuan Allah pasti benar dan baik, dan ada kebaikan di situ. Sekarang sama yang ditetapkan 4? Allah yang menetapkan 4. Berarti hikmahnya di situ itu angka yang paling pas. Itu yakin kita. Paham? Itu angka yang paling pas sudah, karena Allah yang pilih. Makanya kenapa 4 bukan 5? Kenapa bukan 6? Kenapa? Itu yang paling pertengahan untuk menjaga hak perempuan dan untuk tidak membiarkan para laki seenak saja. Untuk menjaga hak perempuan dan untuk tidak membiarkan laki-laki semau gue. Ini karena banyak-banyak saja. 4 angka yang paling baiknya, karena Allah yang memilihnya. Makanya saya katakan had dan a'la, jumlah yang paling baiknya, Masya Allah. Saya katakan jumlah yang paling baiknya 4. Itu Allah tetapkan. Bisyartil qiyami bil adl. Tapi perhatikan baik-baik ini. Apalagi bapak-bapak. Tetapi dengan syarat, ada syaratnya.
Makanya kalau tidak mampu tunaikan syaratnya, oh jangan coba-coba. Kalau tidak mampu tunaikan syaratnya, karena ini syarat. Ingat syarat salat apa? Syarat salat apa? Contohnya wudu. Kalau mau salat harus ada wudu. Tidak ada wudu, tidak ada salat. Ini syarat. Syarat itu harus ada di dalam satu perkara. Tidak ada syarat, masyruut tidak akan pernah ada. Faham? Syaratnya ini harus menegakkan hak-hak mereka dengan adil. Kalau ini tidak ada, makanya kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian takut untuk tidak adil, kata Allah Subhanahu wa taala, satu saja. Seakan-akan Allah katakan, kalau kalian takut tidak adil, jangan coba-coba. Hanya bahasa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fawahidah, satu. Ada syaratnya. Perhatikan ya syaratnya. Kalau tidak ada syaratnya, kira-kira apa? Kalau tidak ada syaratnya. Kalau tidak ada syaratnya berarti kembali kepada perkara jahiliyah. Perempuan dihinakan, dinikahi saja, tidak dinikahi, tidak diberikan haknya, kembali perkara jahiliyah. Kembali ke perkara jahiliyah. Tapi ada hak-hak mereka. Ada hak-hak mereka. Iya, kata Syekh, bil adil mustata' baina zaujat, dengan keadilan sesuai dengan kadar kemampuan. Maksudnya ada hal-hal yang memang tidak bisa adil. Paham? Ada hal-hal yang tidak bisa adil, yaitu kecintaan, kecondongan hati. Kalau ini ya tidak bisa adil. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Walan tastati'u an ta'dilu walau harastum. Kata Allah, kalian tidak, wahai para suami, tidak akan pernah adil walaupun kalian bersungguh-sungguh untuk adil. Kalian tidak akan pernah bisa. Ini adil dalam masalah hati. Paham? Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling kamu cintai dari manusia? Aisyah. Tidak bisa dipungkiri itu Aisyah. Laki-laki, bapaknya Abu Bakar. Bapaknya Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq. Jelas ya? Iya. Jadi istri yang paling cintai Aisyah. Tapi apakah dengan itu Nabi membawa beliau tidak adil? Hasya wa kalla, sekali-kali tidak. Nabi paling adil. Manusia paling adil. Manusia yang paling adil. Kata beliau, wa aujaba mu'asyaratahunna bil ma'ruf. Allah mewajibkan mempergauli mereka, memperlakukan mereka dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah, perlakukanlah istri-istri kalian dengan baik. Wa ja'ala shadaqah haqqan laha. Masya Allah. Allah jadikan dalam syariat Islam ada mahar, dan ini hak perempuan, bukan hak orang tuanya perempuan. Paham? Jadi salah itu kalau ada mahar diambil oleh mertua. Salah. Mahar hak istri, haknya dia. Ya, tapi kalau istrinya ambil mikir, itu terserah. Berarti istri kasih orang tuanya, itu haknya dia. Iya. Tapi mungkin ada sebagian yang menikah maharnya langsung diambil orang tuanya. Iya. Itu tidak benar. Shadaq, mahar itu adalah hak istri, hak perempuan. Iya. Wa amara bi'ita'iha wa umira bi'ita'iha iya kamilan illa mas samahat bihi anti binafsin. Allah perintahkan untuk memberikan mahar itu sempurna, bukan setengah, bukan seperdua, bukan sepertiga. Sempurna diberikan, kecuali dengan keridoan dari perempuan tersebut. Maksudnya kalau dia mau kasih saudaranya silahkan, dia mau kasih orang tuanya silahkan, iya, paham? Atau mau dia kembalikan kepada suaminya silahkan, tak ada masalah. Yang penting diserahkan dulu haknya dia. Ini punya tak, iya, terserah. Mau jual silahkan, mau apa silahkan. Jelas ya? Itu haknya dia. Iya. Kata Allah, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berilah istri-istri kalian itu mahar-mahar mereka yang berharga. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faqulu hani'a mari'a. Tapi kalau istri-istri kalian menghalalkan kepada kalian wahai para suami untuk memakan juga dari mahar itu, ambil dari mahar itu, silahkan. Tapi kalau istri sudah ridho, Masya Allah. Iya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga hak-hak mereka. Wa ja'alaha Allahu riayatan amiratan nahiyah fi baiti zawjiha amiratan ala auladiha.
Qala al-mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Masyaallah. Dan Allah jadikan perempuan itu adalah pemimpin di rumahnya ketika suaminya tidak ada. Dan Allah, kata beliau, Allah akan pertanyakan itu pada hari kiamat. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-mar'atu ra'iyah, perempuan itu pimpinan di dalam rumahnya terhadap suaminya. Dan akan ditanya pada hari kiamat tentang kepemimpinannya. Apa yang dipimpin? Saya tanya dulu. Apa yang dipimpin perempuan di rumahnya? Harta suami, anak-anak, tidak boleh memberi izin masuk di rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Ini pertanggungjawabannya, ya. Dan selainnya dari kewajiban-kewajiban perempuan yang ada di rumahnya. Ya, harta suaminya dia jaga. Tidak boleh dihabiskan harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ya. Dia rawat anak-anaknya, dia pelihara anak-anaknya ketika suaminya tidak ada di rumah. Dia berikan pengajaran. Dia berikan ilmu, diajarkan. Ya. Tidak apa-apa kalau tidak mampu diajar dikasih masuk pondok pesantren, itu termasuk apa? Termasuk bentuk perhatian pendidikan orang tua kepada anaknya, tidak ada masalah. Tapi ingat, saya ingat terus pada ibu-ibu, jangan menganggap bahwa anak itu nanti jadi anak yang soleh ketika harus disekolahkan. Salah. Saya ulangi, jangan menganggap bahwa anak kita menjadi anak yang soleh, ya, ketika disekolahkan. Kalau tidak disekolahkan tidak jadi anak yang soleh. Salah. Imam Syafi'i siapa yang didik? Ibunya. Imam Ahmad siapa yang didik? Anaknya. Imam Ahmad siapa yang didik? Ibunya juga. Dia mendidik anaknya menjadi Imam Ahmad. Faham? Betul. Di antara bentuk perhatian orang tua kepada anaknya, masukkan kepada pondok pesantren yang akidahnya benar, manhajnya benar, diajarkan akidah yang benar. Betul. Tetapi jangan memahami bahwa itu paten di situ. Oh, anakku tidak sekolah berarti sudah jadi anak toleh ini, tidak soleh. Salah. Faham maksudnya? Orang tua memiliki kewajiban di depan Allah Subhanahu wa taala, ditanya pada hari kiamat. Bagaimana pendidikan anakmu? Bagaimana pendidikan anakmu? Jelas ya? Kalau tidak mampu diajar ya, masukkan ke pondok pesantren. Dan di antara bentuk perhatian juga, masukkan ke pondok pesantren di sekolah-sekolah yang berakidah yang benar. Termasuk bentuk penelantaran kepada anaknya, dia masukkan anaknya sekolah yang mengajarkan agama tidak jelas. Pendidikan diniyahnya tidak jelas. Itu bentuk penelantaran kepada anak. Kenapa? Karena yang dijaga dari anak bukan cuma jasadnya saja, tetapi hatinya, bahkan itu yang paling utama. Apa gunanya, ikhwan sekalian, anak kita tumbuh besar mendapatkan pendidikan duniawi, tinggi sekolahnya bagus, sekolahnya matematikanya pintar, bahasa Indonesianya pintar, pendidikannya bagus, adabnya bagus, akidahnya hancur. Apa manfaatnya disekolahkan di situ? Meyakini Allah di mana-mana misalnya, rusak akidahnya, hatinya rusak. Iya, yang dijaga kepada anak itu adalah zahir dan batinnya juga. Zahir dan batinnya, bahkan batin yang paling perlu dijaga, karena disitulah letak titik pandangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, apa yang nampak dari tubuh-tubuh kalian. Kata Nabi SAW, Allah melihat hati-hati kalian dan amalan kalian. Jelas ya? Amalan kalian. Ini penting sekali. Penting sekali. Ya, jadi ini kata beliau, perempuan juga akan ditanya dari apa yang dia pimpin. Tanggung jawabnya anaknya. Makanya tadi haditsnya yang Nabi sebutkan kepada para wanita dulu, bahwa anak itu ketika orang tua itu ketika memiliki anak perempuan, dia didik, dia rawat. Walaupun memang masih kecil, menderita, bangun tengah malam, susui, nangis tengah malam, dikasih begadang. Itulah pahala, itulah jalan pahala itu. Suami dikasih bangun tengah malam, masih mau tidur, menangis, anaknya tersiksa. Pahala itu. Anak itu kalau dia rawat, kata Nabi, menjadi penghalang dari orang tuanya dari api neraka. Kalau tua, dia sudah tua, anaknya yang merawat dia. Dia meninggal, doa anaknya mengalir. La haula wala quwwata illa billah. Betapa beruntungnya.
Makanya wajar. Ya, kalau dapat pahala karena perjuangannya merawatnya. Kalau ada yang tanya, Ustadz kenapa cuma anak laki-laki disebut? Iya, kata Nabi, tidaklah seorang orang tua memiliki 3 anak perempuan. Iya, kenapa cuma anak perempuan disebut, anak laki-laki tidak? Jawabannya sudah disebutkan tadi. Iya, itu bentuk kemuliaan kepada wanita. Karena di zaman jahiliyah para wanita dihinakan. Paham ya? Iya. Karena yang kedua kata para ulama, karena kebanyakan manusia, iya, kadang perempuan itu ditelantarkan. Perempuan ditelantarkan, tidak diperhatikan. Makanya mendapatkan keutamaan kalau dia betul-betul menjaga ya, hal ini. Wa aujaba 'ala zauj nafaqataha wa aujaba 'ala zauj nafaqataha wa kiswataha bil ma'ruf, dan Allah mewajibkan untuk para suami menjaga memberikan hak nafkah, tempat tinggal dan pakaian ya untuk istri-istri mereka. Ini bentuk ya penjagaan. Bentuk penjagaan. Pemulihan kepada mereka. Baik, ini mungkin sedikit ya, walaupun sudah 1 jam. Ya, ini pendahuluan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala sebelum beliau masuk kepada menyebutkan hukum-hukum tentang perhiasan-perhiasan wanita, apa yang boleh dan apa yang tidak. Ya, tentang perhiasan ini saya sebutkan secara umum. Perhiasan yang nanti ini akan dibahas itu tentang misalnya rambutnya bagaimana, apa yang boleh, ya. Tentang hukum memotong rambut, tentang kuku, ya. Tentang banyak henna, ya. Perhiasannya seperti misalnya kalung, cincin dan semisalnya, apa yang mereka pakai, apa yang boleh, apa yang tidak, bagaimana adab-adabnya, itu akan dibahas di bab yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Kita ajukan dulu. Ya. Ada pertanyaan sini, Bang? Tidak ada ya? InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga manfaatnya yang lebih datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kurang dari saya pribadi, dan saya meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin.